Selamat datang di kantor urusan properti Rumah 123. Saya mau beli rumah. Ada. Ada? Mau beli apartemen? Sewa aja dulu. Ada. Opsi KPR-nya? Ada. Ada. Kalau cari... Ada. Ada di mana? Di Rumah 123. Jual beli properti sampai KPR, semua ada di sini. Hai, jumpa lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Nah, di program Kata Ruby ini gue bakal jawabin pertanyaan seputar properti dari property people yang banyak mengalami kegalauan atau keresahan khususnya di bidang properti. Tenang aja, gue bakal jawabin pertanyaan dari property people dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oh iya, jangan lupa sebelum kita mulai, subscribe dulu YouTube channelnya Rumah 123. Oke, so terima kasih buat property people yang sudah bertanya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dan gua akan bacain. Pertanyaan pertama, @roma_yohana. Terima kasih ya Roma. Nah, kalau punya gaji UMR Jakarta khususnya, nah tapi ingin sekali punya rumah, bisa nggak sih? Oke, gua bakal jawab ya. Pertama mungkin Roma ini ingin bertanya apakah dia dengan gaji UMR di tahun 2024 ini kurang lebih sekitar 5 jutaan ya, 5 juta. Nah, dia mau beli rumah, nggak perlu besar-besar katanya. Mungkin tipe 21 juga nggak apa-apa. Oke. Nah, Roma, jadi gini, menurut gua ya, kalau lu budgetnya gajinya 5 juta ya, terus terang untuk beli rumah di Jakarta rada sulit ya. Karena kenapa? Kalau misalnya budget rumahnya 5 juta dengan gaji 5 juta, artinya lu punya kapasitas cicilan 30% sampai 40% ya. Artinya kurang lebih 1,5 sampai 1,8 nih. Nah, ini terus terang kalau untuk beli rumahnya di Jakarta rada sulit. Tapi kalau di Bodetabek, nah, bisa banget ya, masih banyak rumah-rumah yang cicilannya 1,5 sampai 2 juta lah, kurang lebih masih ada. Atau kalau misalnya mau juga boleh mengambil rumah subsidi ya, karena memang untuk melakukan kredit kepemilikan rumah ada syarat dan kondisinya. Salah satunya yaitu pendapatannya. Nah, saran gue, lu bisa cek nih, terutama bisa cek di rumah123.com, lu bisa lihat apa aja rumah-rumah yang harganya cicilannya 1,5 sampai 1,8. Nah, kemudian juga menurut gua nih, lu juga harus siapin juga namanya dana darurat ya. Jadi sebelum beli rumah ada baiknya persiapan untuk dana darurat sehingga lebih aman dan lebih safe. Kemudian juga jangan lupa harus punya asuransi minimal BPJS. Ya, BPJS harus punya juga. Nah, sudah itu lu juga harus siapin dana-dana untuk keperluan seperti down payment dan juga biaya-biaya lainnya yang bisa lu cek ke setiap masing-masing developer atau properti yang ditawarkan. Nah, sehingga lu lebih aman, persiapannya lebih matang dan juga lebih nyaman dalam proses pembelian properti. Oke, Roma, semoga bisa bermanfaat ya. Cari rumah harga miring atau properti yang lagi turun harga, lengkapnya di Rumah 123. Jangan lupa tebus rumahnya sekarang. Oke Roma, semoga bermanfaat. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, @complicatedmuggle. Saya Gen Z dan ada rencana beli properti baru dan juga yang second. Apa aja faktor yang perlu dipertimbangkan? Oke, thank you banget nih buat muggle yang memutuskan ingin beli properti, terutama Gen Z. Nah, buat Gen Z semua, dimanapun Anda berada, dalam perencanaan dalam pembelian properti ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama kemampuan. Ya, kemampuan kita gimana, harus cek dulu BI checking, ya, supaya kita bisa tahu bagaimana kelayakan kita dalam membeli properti. BI checkingnya apakah ada call atau ada tunggakan. Nah, kalau banyak orang yang lupa bayar, nah itu muncul ada call 1, call 2 sampai call 5. Jadi yang penting banget bagaimana kemampuan kita dalam mengelola keuangan. Nah, kemudian juga setelah BI checking, cek juga income kita berapa, gitu kan? Karena dari income kita dialokasikan untuk cicilan yaitu sekitar 30 sampai 40%. Nah, setelah kita cek income kita, jangan lupa belajar untuk menabung.
Nah, belajar menabung ini karena saat ingin melakukan pembelian rumah pasti ada down payment, kemudian juga biaya-biaya. Jadi kita harus mempersiapkan. Nabungnya buat apa sih? Nabungnya buat pertama yaitu kita harus punya dana darurat. Nah, dana darurat ini biasanya sekitar dari 6 kali sampai 9 kali cicilan ataupun gaji, gitu kan ya. Nah, lebih aman sih dari gaji. Kenapa? Supaya kita punya tabungan ketika mungkin lagi di PHK ataupun lagi pindah ke kantor atau kerjaan lainnya. Nah, kemudian lagi jangan lupa teman-teman harus punya yang namanya asuransi atau BPJS supaya teman-teman ketika terjadi sakit atau apapun nggak mengganggu dana daruratnya gitu kan, jadi bisa pakai asuransi atau BPJS. Nah, selebihnya yaitu teman-teman harus punya yang namanya tabungan buat down payment. Nah, jangan lupa buat para Gen Z bisa cek properti-properti yang ada di rumah 123 yang sesuai sama cicilan atau kemampuan kamu. Nah, lebih baik kita bisa cocokin bagaimana kita bisa memiliki properti dengan sesuai kemampuan kita. Oke? Nah, semoga bisa menjawab dan semoga bisa siap-siap untuk membeli properti karena semuanya itu butuh dipersiapkan. Oke, properti penawaran khusus dengan harga terbaik hanya di Rumah 123. Jadi, tebus rumahnya sekarang. Sekarang kamu bisa diskusi seputar properti sepuasnya di Teras 123, yaitu ruang buat kamu ngobrolin properti. Mau bahas apa aja nih? Tentang jual, beli, sewa properti, KPR, sampai tips dan desain properti, semua bisa di Teras 123. Pastinya informatif banget karena ada tim dari Rumah 123 dan juga property people lainnya. So, langsung aja cek sekarang di rumah123.com/teras123 atau klik link yang ada di video nih di bawah ini. Langsung aja. Lanjut lagi nih ke pertanyaan ketiga @DNZYKW. Nah, apa tips pilih developer yang bagus dan jujur nih, yang punya project dengan harga terjangkau dan surat-surat izinnya lengkap? Oke, pertanyaan yang bagus banget ini. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang setipe dengan ini. Bener banget. Sebelum kita memutuskan membeli properti di developer tertentu, nah yang paling penting adalah cek track record dari developer tersebut. Nah, ini penting banget. Sekali lagi ya, cek track record dari developer tersebut. Jadi, kita harus tahu ini developer siapa, udah ngembangin project-project apa aja ya, dan saya saranin buat property people buat luangin waktu untuk datang ke project-project yang telah dibangun. Lihat bagaimana bentuknya, lihat bagaimana lingkungannya. Kalau perlu ngobrol sama mungkin toko-toko atau sekitar yang ada di kawasan di developer tersebut, cek ya kan, apakah banjir atau enggak. Terus kemudian surat-suratnya gimana, ya perizinannya gimana. Nah, jangan sampai salah pilih. Karena banyak sekali nih orang yang salah pilih, tergiur hanya murahnya aja, tergiur harganya, wah sangat terjangkau banget nih, tapi legalitasnya bodong. Jadi, lebih baik cek and recheck secara detail ya, supaya nggak kejeblos, nggak nyemplung ya. Lebih baik kita sabar-sabar dulu, jangan mau terjebak sama developer-developer yang bodong atau palsu. Jadi, sekali lagi, teman-teman bisa searching dulu ya, habis searching secara online kan udah, datengin secara offline, lihat juga kondisinya, legalitasnya, habis itu apa aja yang sedang dipasarkan, tipe-tipenya seperti apa, dan yang paling penting tanya legalitas surat-suratnya ya kan, apakah kalau misalnya rumah itu HGB-nya udah pecah belum, surat sertifikatnya udah ada belum. Nah, itu yang paling penting sehingga Anda lebih aman ya. Kemudian juga biasanya developer ada kerjasama sama bank. Nah, cek udah ada kerjasama dengan bank apa saja, karena biasanya bank juga mengecek and recheck bagaimana legalitas dari developer tersebut. Nah, semoga bermanfaat ya. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang penasaran nih tentang pilihan rumah baru, carinya langsung aja di Rumah 123 Official Developer
Ya, sekali lagi bisa cek di official developer aja. Karena banyak sekali developer terpercaya dan juga terverifikasi. Oke? Nah, jadi buruan langsung aja ya. Cek Rumah 123 official developer. Jual beli properti sampai urus KPR semua ada di sini. Di Rumah 123. Ya, gue Rudy Herman. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Cari rumah di bawah NJOP dan harga miring. Di mana ya? Buruan langsung tebus rumahnya di Rumah 123. Temukan properti penawaran khusus dengan harga terbaik. Cuma di Rumah 123. Semua ada di sini.